Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang layak merupakan hak dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Berangkat dari cita-cita bangsa dan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan pemukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024. Oleh karena itu, Dirjen Cipta Karya menginisiasi pembangunan dengan platform kolaborasi untuk mewujudkan pemukiman layak huni melalui program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Kotaku merupakan salah satu upaya untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024 yang dirancang untuk mempertahankan prinsip-prinsip, memperkuat peran pemerintah daerah, dan memberdayakan masyarakat sebagai bagian gerakan 100-0-100. Ruang lingkup Kotaku terdiri dari kegiatan pengurangan kawasan kumuh dan pencegahan kawasan kumuh yang didukung oleh kegiatan berkelanjutan. Jumlah luasan kawasan pemukiman kumuh yang harus dituntaskan oleh program Kotaku pada tahun 2019 sebesar 23.656 hektar dari total luasan kumuh nasional sebesar 38.431 hektar. Sedangkan rencana penanganan kumuh tahun 2020-2024 seluas 2.500 hektar dari target nasional sebesar 10.000 hektar. Untuk target tahun 2020 sebesar 6.815,93 hektar, tentunya tantangan untuk menuntaskan kumuh pada tahun 2021 ini semakin tinggi. Jadi program Kotaku pada umumnya ya, program penanganan kawasan kumuh ya, untuk mengatasi persoalan kumuh yang ada di setiap provinsi di Indonesia. Saat ini di Provinsi Lampung kita menangani program Kotaku itu di 9 kabupaten berikut kabupaten untuk pencegahan, tapi ya kita saat ini 2021 fokus di 6 kabupaten untuk penanganan Kotakunya. Jadi tujuan pada prinsipnya Kotaku itu untuk menangani kawasan kumuh dan juga program-program lainnya yang ada di Kotaku itu untuk peningkatan penghidupan yang layak. Kriteria lokasi program Kotaku itu dilihat dari tingkat kekumuhan di kabupaten kotanya. Jadi kita sudah cek melalui mitra kita dari OC 4 di Bandar Lampung bersama dengan tim-tim Korkot yang ada di kabupaten kota. Kita cek luasan kumuh yang harus ditangani di satu provinsi ada di kabupaten mana saja. Nah, nanti dari luasan-luasan itu tentunya ada sektor-sektor yang menyumbang kekumuhan yang paling besar ya, yang paling prioritas yang harus ditangani. Jenis-jenis pembangunan yang ada saat ini tahun 2021 tentunya kita ada 3 item pekerjaan ya. Ada kegiatan CFW namanya Cash for Work, itu kegiatan yang difokuskan untuk pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun. Kemudian ada kegiatan BPM, reguler maupun livelihood. Nah, ini yang seperti di belakang ini kegiatan livelihood, ini untuk peningkatan penghidupan yang layak. Jadi kita fokus kepada peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Mekanisme kegiatan Kotaku itu memang kalau 3 item tadi, 2 item itu dikelola langsung oleh LKM dan KSM ya. LKM dan KSM yang ada di kelurahan ya, Pekon ya, kalau di sini ngomongnya Pekon, kalau pada umumnya kelurahan. Jadi
saya selaku PPK-PKP berkontrak kepada BKM atau LKM sehingga mereka melakukan pekerjaan melalui pemberdayaan masyarakat. Nah ini yang bekerja masyarakatnya kita usahakan masyarakat setempat ya, yang ada di pekon tersebut, yang ada di kelurahan tersebut. Program Kotaku dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia. Khusus di Provinsi Lampung dengan capaian pengurangan kumuh sampai akhir tahun 2019 sebesar 427,78 hektar dan tahun 2020 sampai 2021 sebesar 81,12 hektar dari target 85,18 hektar. Cakupan sasaran Kotaku Provinsi Lampung sesuai dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat nomor 177/KPTS/M/2021 tentang penetapan lokasi dan besaran bantuan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat tahun anggaran 2021 adalah 38 kelurahan dan desa. Semuanya menyebar di 6 kota kabupaten dengan kategori kegiatan diantaranya adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat atau BPM Kotaku reguler, BPM Kotaku padat karya tunai atau Cash for Work atau CFW, dan BPM Kotaku peningkatan penghidupan berkelanjutan atau livelihood. Lokasi kegiatan BPM Kotaku reguler tahun anggaran 2021 meliputi 7 kelurahan dan desa yang tersebar di 2 kabupaten. Di Kabupaten Mesuji menyebar di kelurahan dan desa Pancawarna, Simpang Pematang, Simpang Mesuji, Fajar Baru, dan Adiluhur. Desa Pancawarna melaksanakan program Kotaku tahun 2021 melalui kegiatan BPM Kotaku reguler. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Lembaga Keswadayaan Masyarakat atau LKM yang berkontrak dengan PPK Pengembangan Kawasan Permukiman atau PKP Provinsi Lampung. Untuk pelaksana kegiatan adalah kelompok swadaya masyarakat atau KSM dengan beranggotakan wakil masyarakat setempat. Kami sebagai masyarakat Desa Pancawarna mengucapkan ribuan terima kasih dengan adanya program Kotaku ini, dan kami merasa terbantu dengan adanya kegiatan Kotaku ini. Alhamdulillah, dengan selama pandemi ini kami bisa bekerja melalui program Kotaku. Harapan kami untuk pembangunan ini supaya bisa berkelanjutan, dan kami sebagai LKM sangat berterima kasih kepada yaitu Bapak yang membantu kami mengucurkan dana program Kotaku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PLH Desa Pancawarna mengucapkan terima kasih banyak program Kotaku yang telah terbangun di Desa Pancawarna, yang semula jalan ini bergelombang, akses anak sekolah itu agak susah, sekarang jadi bermanfaat lebih baik. Dan jalan bisa jadi lancar berkat program Kotaku. Terima kasih Kotaku, semoga bisa berkelanjutan di tahun-tahun ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai kebutuhan dan hasil musyawarah, dana BPM sebesar 1 miliar rupiah dimanfaatkan untuk membangun jalan rapat beton sebanyak 1.650 meter dengan lebar 3 meter. Lokasinya membentang mulai RT 1 dan RT 2, RK 4 dan RT 2 RK 8, jika jalan yang awalnya merupakan jalan tanah berbatu ketika hujan becek dan berdebu saat kemarau, kini sangat nyaman dirasakan masyarakat. Kegiatan ini telah menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 32 orang, terdiri dari tukang dan tenaga kerja lokal.
Hal ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terlebih di masa pandemi COVID-19. Kini sekitar 3.514 jiwa penduduknya sudah bisa merasakan manfaat keberadaan jalan rabat beton tersebut. Program BPM Kotaku juga dilaksanakan di Bumi Rami Ragom, Kabupaten Waikanan. Kegiatan BPM Kotaku reguler tahun 2021 dirasakan pula manfaatnya oleh warga Kelurahan Pasar Banjit, Kecamatan Banjit. Kelurahan Pasar Banjit merupakan satu dari 2 kelurahan di Waikanan yang mendapatkan manfaat kegiatan BPM Kotaku reguler tahun 2021. Kelurahan Pasar Banjit, lingkungan 5, RT 02. Di sini alhamdulillah Pak, lingkungan kami telah dibangun dari awal, di mana sebelum dibangunnya keadaan jalannya sangat becek. Kalau hujan becek sekali Pak di sini karena tanah jalannya sebelumnya jalan tanah. Dan di sini juga alhamdulillah tim Kotaku telah membangun rambat beton di lingkungan kami, khususnya RT 02. Di sini kami sebagai warga Pak sangat bermanfaat sekali karena setiap harinya ibu-ibu, kadang-kadang bapak-bapak yang udah tua dan ibu-ibu seringkali main ke depan, di mana kalau keadaannya sangat becek terasa tidak nyaman Pak. Tapi setelah dibangun di sini kami sangat mengucapkan terima kasih karena dari tim Kotaku membangun tempat kami, dan alhamdulillah ini bangunan telah kami nikmati. Dan di sini juga sebagaimana bunyinya tim Kotaku, pembangunan dari PUPR ini telah membangun drainase di tempat kami, dan sebelumnya airnya mengenang Pak, banyak sekali nyamuk-nyamuk. Tapi alhamdulillah setelah dibangun airnya lancar ke pembuangan terakhir Pak. Dan di sini kami juga lihat pembangunan dari pemerintah ini yaitu sangat kuat sekali Pak dan sangat bermutu bagi kami Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan bangunan ini Pak pada intinya akan kami jaga dan akan kami rawat kebersihannya Pak. Dan di sini juga kami sebagai warga tiap hari Jumat mengadakan Jumat bersih Pak. Kebutuhan akan drainase yang baik telah terpenuhi dari kegiatan BPM Kotaku reguler. Telah terbangun drainase sepanjang 1.573 meter dan jalan rabat beton sepanjang 700 meter di wilayah RT 2 lingkungan 5. Masyarakat penerima manfaat mengaku antusias dan memberikan apresiasi positif atas terlaksananya program Kotaku di Banjit. Sesuai dengan kesepakatan bersama, warga menyatakan akan menjaga dan merawat keberadaan hasil pekerjaan Kotaku. Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR, khususnya program Kotaku yang ada di kelurahan kami, yaitu Kelurahan Pasar Banjit di lingkungan 5 RT 2 yang telah memberikan bantuan program Kotaku drainase kurang lebih panjangnya 1.693 dan drainase tertutup 19 meter dan rabat beton kurang lebih 693, dan ini kurang lebih kami kerjakan
150 hari dengan melibatkan tenaga kerja kurang lebih 50 orang, dan pekerja kami ambilkan dari masyarakat setempat karena ini sifatnya swakelola, jadi kita memanfaatkan masyarakat yang ada di sekitar. Terima kasih tentunya kepada pemerintah melalui program Kotaku yang diselenggarakan oleh Dinas PUPR, hingga pembangunan ini sama-sama bisa kita saksikan terlaksana, dan sini tentunya tidak terlepas dari semua unsur yang terlibat, baik perwakilan dari DPR RI kita yang ada di DPR RI, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten Waikanan. Itu saya atas nama warga Kelurahan Pasar Banjit, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Program Kotaku dari pemerintah pusat dengan konsep pengerjaan kolaborasi ini memiliki manfaat tinggi bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Sebagai identitas program dan keselarasan pembangunan, turut pula dibangun gapura dan mural Kotaku. Pekerjaan dilakukan warga yang memang memiliki bakat seni melukis. Penyebaran COVID-19 dengan jumlah kasus yang terus meningkat di Indonesia menimbulkan dampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia secara khusus memberikan perhatian melalui konsep padat karya. Konsep tersebut merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat produktif, berasaskan pemanfaatan tenaga kerja dalam jumlah besar, dan bertujuan mengurangi pengangguran guna meningkatkan daya beli masyarakat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya memiliki gagasan dengan mengadopsi mekanisme Cash for Work atau CFW pada program BPM Kotaku. Mekanisme Cash for Work pada dasarnya adalah menyediakan pendapatan dengan menciptakan lapangan kerja sementara. Cipta lapangan kerja sementara itu tidak hanya bagi masyarakat terdampak COVID-19, namun juga bagi masyarakat miskin di perkotaan. Program Kotaku di Tanjung Anom, alhamdulillah Tanjung Anom mendapat program dari Kotaku berupa CFW, dan kegiatan ini dilaksanakan untuk 11 titik dengan 4 program kegiatan, yaitu Poskesdes, Posyandu, Rabat Beton, dan Taping Box. Intinya, program BPM Kotaku CFW memberikan upah langsung secara tunai kepada tenaga kerja lokal yang terlibat. Skema ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung peningkatan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran pada masa pandemi COVID-19. Melalui kegiatan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman di lokasi yang sebelumnya telah menjadi target program Kotaku. Kegiatan BPM Kotaku CFW di Provinsi Lampung tahun 2021 menyasar 4 kota atau kabupaten yang tersebar di 27 kelurahan, yakni Kota Bandar Lampung di 9 kelurahan, Kota Betro 8 kelurahan, Kabupaten Lampung Utara 5 kelurahan, dan Kabupaten Pringsewu 5 kelurahan. Dana alokasi masing-masing kelurahan sebesar Rp300 juta per kelurahan. Peruntukan dana tersebut antara lain untuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan dan rehabilitasi. Meliputi pemeliharaan infrastruktur permukiman seperti pembersihan, pengendalian, dan pengecatan, serta kegiatan perbaikan rehabilitasi infrastruktur permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas. Adapun kegiatan non-fisik berupa sosialisasi dan penguatan kapasitas masyarakat atau PKM, diantaranya pelatihan lembaga keswadayaan masyarakat dan pelatihan tukang dan tenaga kerja.
Kegiatan CFW di Provinsi Lampung dilaksanakan secara swakelola masyarakat dengan penanggung jawab LKM dan KSN. Kegiatan ini telah menyerap tenaga kerja lokal sedikitnya 1.900 orang dengan upah harian rata-rata Rp100.000 per hari. Seluruh tenaga kerja lokal tersebut masuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat dampak COVID-19 dan diutamakan pencari nafkah keluarga. Kegiatan CFW salah satunya dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Di sini dilaksanakan kegiatan perbaikan dan pemeliharaan pos kesehatan desa atau Poskesdes dan posyandu, pemeliharaan jalan, talut, dan drainase. Komponen dalam program Kotaku tahun 2021 adalah peningkatan penghidupan masyarakat atau sustainable livelihood untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui kegiatan BPM Kotaku peningkatan penghidupan berkelanjutan atau livelihood. BPM Kotaku Livelihood dilaksanakan di kelurahan atau desa yang ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria, yakni memiliki rencana penataan lingkungan permukiman yang terintegrasi dengan rencana pemerintah daerah terkait pengembangan ekonomi lokal, memiliki kelembagaan BKM atau LKM minimal mandiri dan berkinerja baik, tidak ada penyimpangan dana yang belum terselesaikan pada program Kotaku sebelumnya, dan kesiapan lahan untuk kegiatan pengembangan infrastruktur BPM Kotaku, peningkatan penghidupan berkelanjutan dengan status lahan milik pemerintah daerah, dilengkapi dengan bukti kepemilikan lahan. Kriteria pemilihan kegiatan prioritas diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pengembangan produk usaha ekonomi potensial wilayah sasaran, serta mendukung penghidupan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Lokasi kegiatan BPM Kotaku Livelihood tahun 2021 menyasar 4 kelurahan di 2 kota atau kabupaten. Di kota metro dilaksanakan di Kelurahan Yosombulyo dan Ganjar Agung, dan Kabupaten Pringsewu di Kelurahan Rejosari dan Margakaya. Melalui kegiatan BPM Kotaku Livelihood di Kabupaten Pringsewu, telah terbangun sentra hidroponik Hidro Agung di Kelurahan Jati Agung. Kegiatan ini meliputi pembangunan sentra pembibitan, budidaya tanaman hortikultural, galeri, jalan akses rabat beton, drainase lingkungan, dan sarana penunjang. Terima kasih kepada program Kotaku yang telah membangunkan sentra hidroponik di Pekon Jati Agung, Kelurahan Ambarawa, dan untuk dampak dari masyarakat Jati Agung ini, jujur kami sangatlah bersyukur karena dengan adanya sentra hidroponik ini cukuplah membantu, terutama di bidang perekonomian untuk kalangan ibu-ibu KWT ataupun ibu-ibu KSM PPMK. Di sini untuk pengelolaannya kami memang membentuk suatu kelompok yang dinamakan KPU, Kelompok Pengelola Usaha, dan di bawah KPU itu kita ada KSM PPMK ataupun ibu-ibu dari KWT. BPM Kotaku Livelihood tahun 2020 juga menyasar pada Kelurahan Pringsewu Timur dengan kegiatan rumah produksi keripik dan galeri dengan sasaran penunjang diantaranya ruang terbuka, jalan lingkungan, dan drainase lingkungan. Kami warga Pringsewu Timur berterima kasih kepada program Kotaku yang telah membangunkan atau yang sudah membangunkan Omah Keripik atau Omah Sewu yang sudah mempunyai galeri dengan fasilitasnya. Kami warga Pringsewu Timur sangat terbantu dengan program-program Kotaku ini. Pada awalnya kami ber-15 anggota, kami memproduksi atau membuat keripik jualan atau dagangan kami itu di rumah, di dapur kami masing-masing. Agak kesulitan dikarenakan fasilitasnya yang kurang, alat kami yang belum memungkinkan. Dengan adanya program Kotaku ini kami difasilitasi, kami sangat terbantu. Dan 15 anggota kami dapat berkarya, membuat produk, membuat kemasan, membuat keripik di rumah produksi ini. Jadi Galeri Omah Sewu ini manfaatnya adalah tempat untuk pemasaran dari produk-produk kami yang kita buatkan tadi di rumah galeri, rumah produksi, terus galerinya kita taruhnya di sini. Jadi
menampung berbagai macam produk yang terutama kita dari produk kita sendiri, tapi tentunya banyak juga dari produk-produk lain yang masuk ke kami. Tahun 2021 ini kembali Kabupaten Pringsewu peroleh kegiatan BPM Kotaku Livelihood yang menyasar di Kelurahan Rejosari dan Margakaya. Kelurahan Rejosari sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayahnya, melalui BPM Kotaku Livelihood 2021 membangun gedung sewu perca. Dengan rincian fasilitas gedung atau rumah produksi dan sarana pendukung seperti jalan dan drainase. Kegiatan ini didasari oleh potensi wilayah di mana Kelurahan Rejosari sudah memiliki usaha rumahan kain perca. Latar belakang kita bisa mendapatkan rumah produksi terkait pengolahan kain perca. Yang pertama, saya sendiri dulu selaku koordinator LKM Pekon Rejosari, peningkatan dari BPMK Livelihood dulu pernah mendapatkan bantuan juga untuk reguler simpan pinjam. Nah, KSM kami ada yang bergerak di bidang kain perca. Nah, maka dari itu kami mempelajari seberapa besar sih, seberapa minat mereka untuk mendapatkan bantuan-bantuan lain. Di sisi lain kami juga sudah mempunyai kube untuk kain perca sendiri, bantuan dari Dinas Sosial. Kelompok itu kita kolaborasikan dengan LKM karena mengingat kebutuhan kami, kebutuhan untuk rumah produksinya yang ada di sebelah utara itu masih terlihat rumah papan, rumah kayu. Jadi saya pribadi waktu masih menjadi koordinator LKM berusaha dengan koordinator kota Kabupaten Pringsewu dengan pihak-pihak terkait mengusulkan supaya peningkatan untuk kain perca. Sedangkan Kelurahan Margakaya dengan potensi masyarakat sebagai pengrajin tapis melalui BPM Kotaku Livelihood tahun 2021 membangun gedung mahan tapis. Di antaranya gedung produksi dan sarana pendukungnya, yaitu jalan dan drainase lingkungan. Pembangunan gedung mahan tapis ini diharapkan dapat mengembalikan kejayaan tapis Pekon Margakaya. Kami mewakili warga Pekon Margakaya mengucapkan terima kasih kepada Kotaku dalam hal ini melalui BPPW yang telah membangunkan kami sarana yaitu rumahan tapis yang kami beri nama mahan tapis, yang gunanya adalah untuk ibu-ibu memproduksi, pengrajin tapis memproduksi kain tapis, kemudian untuk dipajang di galeri yang ada di mahan tapis ini. Kenapa kami ingin adanya terbangunnya mahan tapis ini? Karena di bawah tahun 1890 Pekon Margakaya itu adalah sentra tapis terbesar. Maksud saya itu daripada di Tanggabus belum ada, kita sudah ada. Jadi awal mulanya pengrajin tapis itu adanya di Margakaya. Kami ada, kalau dulu ada Karya Anggun, ada perusahaan-perusahaan skala kecil yang menangani tapis tersebut. Untuk program BPM Kotaku Livelihood di Kota Petro menyasar dua kelurahan, yakni Yosomulyo dan Ganjar Agung. Kelurahan Yosomulyo berlokasi di RT 13 RW 5 melalui BPM Kotaku Livelihood tahun 2021 membangun rumah produksi dan galeri keripik, singkong, dan pisang.
kasih sebelumnya kami ucapkan atas bantuan dari program Kotaku hingga akhirnya dibentuklah rumah produksi ini, dibuatkan rumah galeri atas produksi kami aneka keripik, terutama keripik singkong dan keripik pisang. Di Kelurahan Yosomulyo yang sudah kurang lebih kami kelola 6 bulan. Terima kasih kepada program Kotaku yang telah memberikan bantuan dalam rangka mengembangkan usaha di daerah kami Yosomulyo Metro Pusat, atau tepatnya bantuan ini berlokasi di Jalan Pepaya RT 13 RW 5. Nah, dengan bantuan 2 unit bangunan ini, yang pertama yang depan saya adalah untuk rumah produksi yang mampu menampung sekitar 30-an tenaga. Kemudian di sebelah belakang saya yang lantai bawah untuk galeri yang jalan untuk packing dan lain-lainnya. Jadi harapannya dengan adanya bantuan ini masyarakat yang terbantu, tertolong karena kebetulan berbarengan dengan COVID-19 ini akan masih dapat bantuan juga, sehingga harapannya ke depan masyarakat dapat meningkatkan, minimal membantu ekonomi mereka dan mereka menunjang pemerintah program ekonomi kreatif. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama warga Kelurahan Yosomulyo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena dengan adanya program Kotaku yang digulirkan oleh Kementerian PUPR ini, maka sebagaimana kita lihat bersama sudah terbangun sebuah rumah produksi dan galeri yang begitu megah. Pembangunan rumah produksi dan galeri keripik ini didasari oleh potensi kawasan di mana banyak warganya yang memiliki usaha rumahan pengolahan makanan, terutama aneka keripik. Usaha produksi keripik singkong dengan kualitas terbaik ini sudah berjalan dengan pemasaran tidak hanya di Kota Metro, namun sudah merambah ke Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Bandar Lampung. Selain penanganan kawasan kumuh skala lingkungan melalui BPM reguler dan BPM livelihood, sebagai upaya mendukung penuntasan kawasan permukiman kumuh, program Kotaku menyelenggarakan kegiatan infrastruktur skala kawasan, yakni infrastruktur yang mempunyai fungsi layanan primer atau sekunder, atau infrastruktur penghubung dari fungsi layanan infrastruktur tersier di permukiman kumuh ke infrastruktur hierarki di atasnya yang memiliki layanan lebih besar dalam sistem kota. Perencanaan infrastruktur skala kawasan mengacu pada indikator kumuh program Kotaku sesuai konsep perencanaan kawasan dalam dokumen RP2KP, strip KP, garis piring siap, garis piring memorandum program, garis piring RP2KP, strip KP, yang telah disusun pemerintah kabupaten kota. Jadi alur kegiatan pengelolaan sampah di TPS 3R Jejamas Cancaran Kelurahan Preso Barat ini tadi awal sudah sama-sama kita lihat untuk pengelolaannya. Jadi sampah datang dari warga yang dibawa oleh motor roda 3 dibawa ke gedung TPS 3R untuk menjalani sistem pemilahan. Jadi kami di sini pemilah sesuai dengan jenisnya. Yang organik kita sendirikan untuk menjadi kompos, yang anorganik kita sendirikan untuk menjadi rupiah. Jadi alhamdulillah semua kedua-duanya menjadi rupiah bagi kami untuk menopang kesejahteraan pengelola. Berikutnya setelah adanya pemilahan sesuai dengan jenisnya dicatat dalam bentuk logbook sampah. Jadi logbook sampah ini hari per hari, per minggu, per bulan bisa diketahui bobotnya, jumlah sampahnya dan jumlah finansialnya. Dan akan kami sampaikan ke instansi yang terkait, yaitu dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu. Jadi untuk kresek, plastik, kaca, besi dan lain-lain itu kita bekerjasama dengan pengepul untuk menjadi rupiah. Selama ini alhamdulillah untuk yang anorganik itu menjadi rupiah per 2 minggu itu kisaran 1,5 juta. Itu biasa kami dapatkan dari hasil sampah itu sendiri. Yang anorganik dalam bentuk pupuk itu kami jual ke KWT atau ke penggemar bunga. Sejak awal tahun 2021 DLH itu menerima TPS 3R. TPS 3R itu ada 3 yang diserahkan kepada Dinas LH dari Kementerian PUPR melalui program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Nah, sebagai komitmen, bentuk komitmen pemerintah daerah atas diterimanya bantuan tersebut, melalui Dinas LH kami telah
menyiapkan atau telah menganggarkan untuk operasional TPS 3R tersebut. Misalnya salah satunya adalah untuk membiayai para pengolah sampah yang ada di TPS 3R ini. Kemudian selain untuk operasional seperti listrik, bahan bakar, kami juga memberikan bantuan sarana prasarana berupa motor Tosa roda 3, kemudian juga di situ ada timbangan, kemudian ada juga mesin pres plastik. Nah, artinya sejak TPS 3R ini diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Pringsewu, kami telah mencoba untuk mendukung, artinya turut bersinergi dengan program Kotaku. Dengan keberadaan TPS 3R ini, pemerintah Kabupaten Pringsewu itu sangatlah terbantu. Artinya sebelum TPS 3R terbangun, kami memiliki satu tempat pengolahan sampah yaitu TPA di Pekon Bumi Ayu. Nah, dengan dibangunnya TPS 3R ini, kita berharap adanya pengurangan sampah, timbulan sampah di TPA. Dan tampaknya setelah kita lihat proses selama kurang lebih 8 bulan ini, memang terjadi perubahan yang signifikan. Artinya dengan telah dipilahnya sampah di TPS 3R, sampah yang dibuang ke TPA itu memang terjadi penurunan jumlah timbulannya. Infrastruktur skala kawasan ditujukan untuk perbaikan atau peningkatan kualitas infrastruktur dengan skala kawasan yang tidak dapat dikerjakan oleh masyarakat, seperti skema pembangunan infrastruktur skala lingkungan, karena bersifat kompleks dan membutuhkan teknologi tinggi, sehingga hanya dapat dikerjakan secara kontraktual. Kegiatan infrastruktur skala kawasan program Kotaku dilaksanakan di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2020 dan tahun 2021. Dengan kegiatan pembangunan tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle atau TPS 3R di 3 kelurahan di tahun 2020, yakni Kelurahan Pringsewu Barat, Pringsewu Selatan, dan Pringsewu Utara, dengan nambah kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan Sakai Sambayan, Kabupaten Pringsewu. 3 TPS 3R telah beroperasi dan sudah dirasakan manfaatnya dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan. Pengolahan sampah di TPS 3R lebih menekankan kepada cara pengurangan, pemanfaatan, dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya pada skala komunal atau area pemukiman, area komersial, area perkantoran, area pendidikan, area wisata, dan lain-lain. Konsep utama pengolahan sampah pada TPS 3R adalah mengurangi kuantitas dan atau memperbaiki karakteristik sampah yang akan diolah secara lebih lanjut di tempat pemrosesan akhir sampah. Kami mengambil sampah dari warga atau rumah tangga, kemudian setelah itu kami bawa ke TPS, kami pilah untuk organik dan non-organik. Untuk non-organiknya itu berupa plastik, kardus, dupleks, botol, beling, dan lain-lain. Kemudian untuk organiknya itu berupa sisa sayuran dari warga, kemudian ada daunan, ada rumput, sisa buah-buahan. Nah, itu kami giling, kami olah, kemudian kami fermentasikan di komposter selama 14 hari. Setelah 14 hari kemudian kami keluarkan untuk mengurangi kadar airnya. Setelah kadar air itu berkurang, agak kering, kemudian kami giling lagi dan kami ayak. Setelah itu setelah diayak, itu adalah pupuk kompos yang siap dipakai. Tapi untuk pemakaiannya perlu karena mungkin agak panas, jadi perlu pendinginan dulu. Lebih bagusnya lagi kalau dicampur pakai kokopit. Kokopit itu adalah sabut kelapa yang digiling. Sedangkan tahun 2021 penanganan kumuh skala kawasan dengan nambah kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan bersahaja Kabupaten Pringsewu. Dengan pekerjaan gedung tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Sidoharjo dan Podomoro. Bukan hal yang mudah dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan TPS 3R dan TPST ini. Dibutuhkan kolaborasi yang baik antara Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW Provinsi Lampung dengan pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu. Disinilah peran aktif pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan mendorong suksesnya program tersebut.
Peran dan komitmen pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Pringsewu dalam kegiatan kolaborasi diantaranya adalah penyediaan lahan di 5 lokasi pembangunan TPS 3R dan TPST tersebut. Diharapkan kehadiran 3 unit TPS 3R dan 2 unit TPST di Pringsewu bukan hanya menyelesaikan permasalahan persampahan, namun juga menjadi destinasi wisata baru di Pringsewu dengan konsep wisata edukasi yang tentu saja dapat berpotensi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Pringsewu. Penanganan permukiman kumuh tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja. Akan tetapi peran aktif semua pihak dan partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan penanganan kumuh. Kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat adalah kunci utama mencegah lingkungan menjadi kumuh. Menjalin komitmen bersama dan kolaborasi dalam mewujudkan lingkungan nyaman, bebas kumuh untuk kehidupan yang lebih baik. Kotaku siap menjadi Metro Jaya, Lampung Berdaya. Terima kasih Kotaku.